Hari ini Dewan Pengawas KPK menggelar sidang etik perdana Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri. Persidangan digelar tertutup di Gedung Dewas KPK. Walaupun dia tidak datang, tetap beliau betul ya Pak? Ya, rencananya begitu. Saksinya siapa? Ada 20 saksi siapa? Terima kasih Pak, sukses selalu. Tapi sidang tetap jalan Pak? Iya, tetap. Ya, oke ya. Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri kembali mangkir dalam sidang etik yang diselenggarakan Dewan Pengawas KPK hari ini. Padahal sidang diundur atas permintaan Firly yang menyebut dirinya pekan lalu masih fokus pada gugatan pra-peradilan di PN Jaksel dan baru bisa mengikuti sidang etik ketika putusan pra-peradilan dibacakan. Agenda sidang perdana adalah pemeriksaan sejumlah saksi, baik internal dan eksternal KPK. Sidang etik akan digelar secara maraton setiap hari dan diharapkan rampung sebelum 2023 berakhir. Sidang perdana ya Pak ya? Ya, sidangnya itu nanti beberapa kali ya, banyak. Nanti apa saja Pak yang akan digali dari saksi-saksi ini Pak? Ya, semuanya lah kita gali sesuai dengan laporan pengaduan masyarakat. Kan? Pak SB hadir atau tidak hadir? Bu, dari 12 saksi yang diperiksa ada unsur pimpinan selain Pak SB nggak? Kelihatannya ada ya, seingat saya loh ya kalau keliru. Sama Bu, Pak Inisial. Pimpinannya semuanya, Iya. pimpinan semuanya. Empat-empatnya, lima? Ya. Semuanya pimpinan. Semua ya. pimpinan aja. Terima kasih. Ya. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV ada Valery Budianto langsung dari Dewas KPK. Valery, bagaimana jalannya sidang etik Firly hari ini? Ya, Egan, hingga saat ini sidang etik perdana Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri masih terus berlangsung. Dikonfirmasi oleh Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean bahwa sidang ini sudah dimulai tadi sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat secara tertutup di Gedung Dewas KPK. Dan berbeda dari persidangan pada umumnya, meskipun agenda hari ini merupakan sidang etik perdana, namun langsung masuk kepada pemeriksaan sejumlah saksi. Informasi yang kami dapatkan dari anggota Dewas KPK Agustina Ho, total hari ini akan ada 12 saksi yang diperiksa, terdiri atas internal maupun eksternal dari kasus ini. Untuk internal berarti dari pimpinan KPK sendiri, maupun kalau misalnya eksternal berarti adalah pihak dari Kementerian Pertanian dan juga sejumlah pihak lainnya yang juga terkait dalam kasus ini. Dikonfirmasi juga bahwa dari total 12 saksi, 4 diantaranya adalah 4 pimpinan KPK, yaitu Ketua KPK sementara Nawawi, kemudian juga Alexander Marwata, Nurul Gufron, dan juga Johanis Tanak. Dan untuk mekanisme pemeriksaan ini dilakukan secara tertutup dan juga bertahap. Apa artinya untuk tertutup? Karena memang persidangan ini sidang etik dilangsungkan tanpa bisa dihadiri oleh awak media, dan juga sebenarnya pemanggilan terhadap ke-12 saksi ini sudah dilayangkan sejak beberapa hari yang lalu. Bahkan sebenarnya ke-12 saksi ini sudah hadir pada pemeriksaan pekan lalu sebelum diundur, yaitu pada tanggal 14 Desember 2023. Namun mereka kembali hadir hari ini, dan untuk sistem pemeriksaan ini dilakukan secara bertahap. Jadi ada kurang lebih 2 hingga 3 tahap. Untuk sesi pagi akan ada sebanyak 5 saksi yang diperiksa, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi siang. Bahkan jika ada saksi yang baru bisa datang di sore hari, maka baru akan dilanjutkan pada sesi sore hari. Dan hingga saat ini kami masih belum melihat kehadiran dari 4 pimpinan KPK yang dikonfirmasi akan menjadi saksi dalam sidang etik perdana. Bahkan untuk Alexander Marwata, kita ketahui baru saja melakukan konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK. Sedangkan untuk 3 pimpinan lainnya juga masih belum terlihat. Dan apabila kita melihat dari proses pemeriksaan di Dewas selanjutnya, tidak jarang pimpinan KPK yang akan diperiksa ini biasanya masuk ke dalam gedung Dewas melalui pintu lain, tidak melalui pintu utama, misalnya melalui pintu samping maupun melalui pintu belakang. Nah, hal yang lain yang juga menarik dalam pemeriksaan kali ini adalah Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri yang kembali mangkir. Padahal ditundanya sidang etik menjadi hari ini atas permintaan dirinya yang menyebutkan pekan lalu ia masih fokus dalam gugatan pra-peradilan dan baru bisa mengikuti sidang etik apabila gugatan pra-peradilan diputus. Dan kemarin sebenarnya ketika gugatan pra-peradilan diputus, Firly Bahuri ini sudah menyampaikan sejumlah hal kepada awak media. Pertama, ia menyatakan kaget mengapa Majelis Hakim PN Jaksel ini menyatakan bahwa penetapan tersangka
Makanya oleh pihak Polda Metro Jaya ini dianggap sah dan mengakui bahwa benar besok, yaitu hari ini, akan dilangsungkan sidang etik perdana. Namun nyatanya hari ini ia kembali mangkir, tidak hadir, dan juga tanpa alasan yang jelas. Meski memang kalau kita merujuk dalam ketentuan di peraturan Dewas ini tidak mewajibkan terperiksa untuk hadir. Dalam hal ini apabila dalam panggilan kedua terperiksa Firly Bahuri masih tidak hadir, maka ia harus tidak diwajibkan untuk hadir dan persidangan akan tetap dilanjutkan. Namun Firly Bahuri diwajibkan untuk hadir dalam agenda putusan pembacaan apakah Firly ini benar-benar melanggar kode etik atau tidak. Berikut sama-sama kita dengarkan keterangan dari anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris selengkapnya. Sampai selesai. Mudah-mudahan di tahun ini selesai juga. Targetnya kapan Pak? Katanya kan infonya sebelum Natal sudah rampung. Iya, makanya mundur sebelum akhir tahun. Ya, oke ya. Ya Egan, kita sama-sama nantikan bagaimana jalannya sidang etik perdana. Selengkapnya kembali ke Anda di studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.